2097. Perkenalkan, nama saya Bayu Para Osasi Gandari dengan NIM E1R022103. Hai, saya Kadek Sri Sunita Sari dengan NIM E1R022058. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Dan kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu ada KD 4.12 menafsirkan dan menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Sebelumnya sudah ada yang tahu tidak apa itu penyajian data? Baik, simak video berikut ini. Nah, penyajian data adalah suatu bentuk penataan data statistik agar data statistik lebih mudah untuk dipandang dan mudah dipahami oleh pengguna data. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dua materi. Yang pertama yaitu ada tabel, yang kedua yaitu ada diagram batang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan berikut ini. Baik, yang pertama yaitu tabel baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel yang pertama adalah tabel baris dan kolom. Tabel ini merupakan jenis tabel yang mempunyai satu kategori atau satu kelompok saja. Sebagai contoh, data yang kita peroleh dari hasil pengamatan jenis-jenis alat tulis yaitu pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut dapat digabungkan ke dalam satu kategori atau satu kelompok yaitu jenis-jenis alat tulis. Yang kedua yaitu tabel kontingensi. Berbeda halnya dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi merupakan tabel yang datanya mempunyai lebih dari satu kategori atau satu kelompok. Contoh tabel kontingensi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelaminnya. Data itu mempunyai dua kategori yaitu kelas dan jenis kelamin. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini merupakan jenis tabel yang dipakai untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval mempunyai frekuensi atau banyaknya data. Biasanya kalau data yang diperoleh itu cukup banyak, kalian bisa menyajikannya dalam bentuk tabel ini supaya bentuknya menjadi lebih sederhana. Perhatikan contoh tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui data nilai ulangan harian matematika kelas 7A. Nah, siswanya berjumlah 30 orang dan nilainya juga bermacam-macam, mulai dari 61 sampai dengan 100. Sebenarnya, kalian dapat menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel baris dan kolom. Namun, akan lebih sederhana jika dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi, data dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa interval. Jika pada gambar di atas terdapat 4 interval yaitu dari 61 sampai 70, nilai 71 sampai 80 dan seterusnya. Kalian juga perlu tahu bahwa setiap interval harus mempunyai panjang yang sama. Contohnya, interval 61 sampai 70 mempunyai panjang 10 yaitu dari 61 sampai dengan 70 yang totalnya yaitu 10. Begitu juga dengan interval 71 sampai 80 dan interval-interval lainnya. Nah, frekuensi tersebut menandakan banyaknya siswa yang memperoleh nilai matematika sesuai dengan intervalnya masing-masing. Misalnya frekuensi interval 61 sampai 70 ada 3, berarti banyak siswa yang mendapat nilai antara 61 sampai 70 ulangan harian matematika ada 3 orang. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang diagram batang. Apa sih itu diagram batang? Diagram batang merupakan salah satu penyajian data yang menggunakan batang berbentuk persegi panjang dengan teknik visualisasi yang menarik. Nah, coba kita perhatikan data yang ada di samping ini. Ini menunjukkan hubungan antara banyak orang dan pekerjaan di suatu wilayah. Dalam data ini ditunjukkan ada 12 orang pegawai negeri sipil, 6 orang pegawai swasta, 8 orang TNI atau Polri, 6 orang BUMN, 10 orang petani, 2 orang nelayan, 2 orang pedagang, dan 4 lain-lain. Lalu bagaimana cara menyajikan data ini dalam bentuk diagram batang? Yuk kita simak. Pertama-tama kita buat garis vertikal terlebih dahulu, lalu kita buat garis horizontal setelahnya. Nah, untuk bagian samping kita tulis jumlah orang dan pada
pada bagian bawah kita tulis jenis pekerjaan. Setelah itu, untuk di samping garis vertikalnya, kita berikan angka yang sesuai ada pada tabel yang tadi. Di sini kita menaruh ada kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Sebenarnya ini bisa saja kita menggunakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun untuk mempersingkat saja, jadi kita menulisnya seperti itu. Selanjutnya, pada bagian bawah kita tulis jenis-jenis pekerjaannya, seperti pegawai negeri sipil, pegawai swasta, TNI atau Polri, BUMN, petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Nah, sekarang nih, poinnya gimana kita membuat diagram batangnya. Nah, karena di dalam tabel yang tadi, jumlah pegawai negeri sipil ada 12, sehingga ujung atas dari diagram batang untuk pegawai negeri sipil berada di angka 12, sehingga panjang persegi panjangnya yaitu 12. Begitu pula untuk batang-batang pada pekerjaan yang lainnya seperti pegawai swasta. Jadi karena pada data sebelumnya jumlah pegawai swasta ada 6, maka puncak tertinggi batangnya ada di angka 6, sehingga panjang diagram batangnya itu 6. Begitu pula dengan data-data selanjutnya, seperti yang saya tunjukkan di samping ini. Nah, jadi seperti itu cara untuk membuat diagram batang. Anda udah paham belum? Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih dan